Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Anies mengatakan bahwa pertumbuhan tinggi ekonomi tapi tak berkualitas tidak dirasakan rakyat. Betulkah itu? Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan menyatakan dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum tentu dirasakan oleh seluruh rakyat. Anies memaparkan salah satu pandangannya soal perekonomian adalah pertumbuhan berkualitas itu, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penekanan terhadap pemerataan. Sebelumnya, Anies juga memaparkan pandangan tentang prinsip satu kesemakmuran. Menurut Anies, salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Republik Indonesia berdiri untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, kata Anies, dalam kenyataan hari ini masih terdapat ketimpangan dalam hal kesejahteraan rakyat. Itu. Pak Anies mengatakan, bukan kemakmuran tinggi di suatu kota dan rendah di wilayah lain, bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Anies mengatakan, visi pembangunan Indonesia ke depan adalah pemerataan kesejahteraan supaya tidak terjadi kesenjangan yang tinggi di seluruh wilayah. Ini komitmen kita bahwa berada dalam wilayah yang sama, teritori yang sama. Kita harus bisa satu kesemakmuran. Inilah yang harus menjadi pegangan kita bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi seperti itu paparan Pak Anies itu. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Pak Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Ketua Umum Partai PKS Ahmad Saiku, dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ya, kalau Pak Surya masih ada di luar negeri kayaknya. Dan keren sekali ketika kemudian Pak Anies memaparkan tentang perekonomian yang memang semakin tinggi tetapi tidak berkualitas karena tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kemudian menjadi problem sebenarnya di kepemimpinan Pak Jokowi kemarin. Ya, pembangunan tol sana-sini, kemudian pembangunan infrastruktur sana-sini. Tetapi hal itu tidak kemudian menjadi, tidak kemudian dinikmati dan tidak kemudian merata dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu kan kemudian yang itu, ranah itu yang ingin disenggol oleh Pak Anies sebenarnya. Ya, kita terang-terangan saja mengatakan hal demikian itu. Sebenarnya ranah-ranah bahwa Pak Anies menginginkan hal yang lebih. Pak Anies menginginkan bahwa infrastruktur boleh dibangun, perekonomian boleh tinggi, tetapi harus berkualitas. Berkualitas dalam artian harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dirasakannya secara merata. Baik di pulau-pulau kecil ataupun di pulau-pulau besar, semuanya merata itu. Jadi tidak ada lagi ketimpangan dalam hal kualitas ekonomi, dalam hal kualitas perekonomian, semuanya rata. Itu yang diinginkan oleh Pak Anies itu. Nah, ya, hal ini yang luput kemarin dipikirkan oleh orang-orang di sekitar Pak Jokowi pada saat itu, karena infrastruktur dibangun yang kemudian dinikmati oleh hanya segelintir orang itu. Yang saya pikir ini yang kemudian akan diubah oleh Pak Anies, bahwa semua infrastruktur, semua perekonomian harus dibangun, tetapi dengan syarat harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Saya pikir hal itu konsep utamanya kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini, dan share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tersebut. Oke? Jadi sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.